الله يعلم ما نشكو من الألم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Horija, kembali lagi bersama podcast Rumah Sakit Horija Pekalongan. Hari ini kita akan membahas tentang mengasuh anak tanpa teriak. Mungkin gak sih gitu ya? Nah, hadir bersama kita psikolog klinis dari Rumah Sakit Horija Pekalongan bersama Ibu Rika Sylvia NH, MPC psikolog di Rumah Sakit Horija Pekalongan. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bu Rika. Halo, selamat pagi Mbak Arina. Gimana kabarnya Mbak Arina? Alhamdulillah baik ya. Ini Alhamdulillah. Ramadan pertama nih. Betul, Masya Allah sekali ya. Ramadan pertama harus semangat juga nih tentunya. Iya, betul banget. Nah, oke, jadi Bu Rika, kali ini kita akan bahas tentang parenting, tentang mengasuh anak tanpa teriak. Mungkin nggak sih? Nah, mungkin ini udah jadi masalah ibu-ibu banget ya. Masalah ibu-ibu sekarang tentang mengapa ibu-ibu sampai berteriak. Kemudian, apakah mengasuh tanpa teriak itu realistis nggak sih Bu Rika gitu ya? Nah, jadi kita mungkin akan membahas seputar itu gitu. Oke, Mbak Arina. Bu, jujur ya, mau tanya nih Bu Rika, Boleh. teriak ke anak itu sebenarnya wajar atau tanda ibu gagal sih Bu Rika? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Teriak ke anak itu sesuatu hal yang menjadikan definisi ibu yang gagal atau tidak. Tapi secara psikologis gini Mbak Arina, teriak itu kan respon terhadap emosi ya, gitu. Bisa jadi karena cemas, bisa jadi karena kaget dan lain sebagainya. Sebenarnya secara psikologis teriak ini tidak menjadikan sebagai definisi atau bisa dikatakan sebagai ibu yang gagal, itu tidak kalau secara psikologis. Oke, karena berdasarkan beberapa penelitian yang ada, sangat berkorelasi nih Mbak Arina antara emosi seorang ibu atau teriaknya seorang ibu dengan kondisi stres psikologis seorang ibu. Jadi ketika ibu memiliki stres psikologis yang tinggi, akhirnya akan berdampak nih secara emosional. Ibu akhirnya gampang teriak. Nah, teriak yang dimasukkan di sini bisa jadinya misalnya marah kepada anak atau teriak-teriak yang lainnya seperti itu. Jadi kalau untuk jawabannya bukan sebagai tanda ibu yang gagal ya Mbak Arina, karena emosi ini sebenarnya cukup wajar terjadi kepada seorang ibu, karena tentunya ada sebab yang cukup jelas. Kurang lebih seperti itu. Oh begitu. Nah begitu Ibu ya. Jadi ini sekaligus menjawab juga ya. Kadang kan Ibu tuh merasa aku tuh udah sabar loh, tapi kenapa sih kok aku tetap merasa meledak-ledak? Nah ternyata memang ada kaitannya dengan psikologis Ibu Betul, ya Bu Rika ya. betul. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ibu-ibu itu kan banyak ya, Bu Rika ya. Ada ibu muda, ada ibu yang anak 2, anak 3. Nah, tapi kenapa sih kebanyakan itu biasanya justru ibu-ibu muda ini loh yang emosinya itu lebih mudah terpancing, Bu Rika? Iya betul, sebenarnya sih benar ya kata Mbak Arina, nggak hanya ibu muda aja, karena kan yang namanya mengasihi itu kan memang sangat emosional ya, bisa emosi positif ataupun negatif. Tapi kenapa nih pertanyaannya ibu-ibu muda? Karena sebenarnya faktornya banyak Mbak Arina. Ini mungkin salah satunya juga Mbak Arina sebagai ibu muda juga nih. Oh iya, ini. Ya kan? Iya. Betul. Betul. Jadi ibu muda ini kan adaptasi baru nih Mbak Arina. Punya anak baru atau mungkin seorang ibu tuh sebenarnya bisa dikatakan ketika sejak dalam kandungan nih kita sudah berusaha untuk beradaptasi dengan mualnya, dengan kita coba ini anak bergerak dan lain sebagainya. Ini satu adaptasi yang baru. Kemudian yang kedua, dari situasi eksternal. Misalnya nih, bagaimana komunikasi dengan lingkungan, dengan suami ataupun keluarganya. Ada faktor permasalahan di situ atau tidak? Kemudian dapat support atau tidak seorang ibu. Kadang-kala ada beberapa yang patriarki nih Mbak Arina, yang akhirnya ibu semua yang ngelakuin gitu, baik itu pengasuhan, ada juga ibu yang bekerja, baik itu ngurusin rumah tangga. Ini kan menjadi sebuah stresor yang cukup berat juga sebagai seorang ibu. Jadi ini faktornya cukup kompleks sebenarnya. Adapun adaptasi baru yang paling membedakan dengan ibu-ibu yang mungkin sudah memiliki anak lebih dari satu gitu kan, mungkin itu Mbak Rina biasanya sih. Karena berdasarkan beberapa case ya, ketika saya praktek gitu kan, memang salah satu stresor utamanya karena penyesuaian dan karena lingkungan. Aku tuh ternyata capek banget Bu Rika gitu. Ketika aku punya anak pertama ini, ternyata suamiku tidak support. Ternyata suami aku tuh mikirnya, aku kan sudah bekerja untuk kalian. Ya jadi tolonglah semuanya
kamu dong yang ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Ini salah satu faktor yang sangat sering dimunculkan ketika sesi konsul nih Mbak Arini. Gitu ya. Jadi ibu-ibu teriak ini bukan semata karena anak itu nakal ya Bu Rika ya. Betul. Jadi bisa aja terjadi karena memang si ibu tuh sudah merasa sangat lelah gitu ya. Betul, jadi akhirnya stresornya semakin naik yang akhirnya menjadi seorang ibu yang akhirnya mungkin galak atau mungkin gampang teriak kepada anak-anaknya. Tadi Mbak Arina sempat menyampaikan bukan anak yang nakal ya, betul, karena berdasarkan psikologi sebenarnya kita tidak bisa katakan anak nakal ya, karena berdasarkan teori tabula rasa nih, di mana anak itu lahir seperti kertas putih kan. Nah, di dalamnya itu tintanya tuh bagaimana orang tua atau lingkungan membentuk seorang anak. Kita akan menjadi anak yang seperti apa? Apakah anak yang akhirnya menjadi anak yang agak temperamental karena ternyata melihat orang tuanya sering berkonflik nih, atau menjadi anak yang lemah lembut karena mungkin secara emosionalnya cukup terpenuhi dari ibu dan ayahnya. Jadi ya kita tidak bisa mengatakan itu menjadi anak yang nakal gitu, karena semua anak sebenarnya baik, kurang lebih seperti itu Mbak Erin. Jadi kita nggak bisa melabeli oh si ibu ini tantrum capek karena anaknya yang nakal gitu ya, kesimpulannya ya Kita Bu juga Rika ya. evaluasi dulu nih apa yang terjadi. Biasanya kalau dalam konsultasi psikologis nih, ini mungkin jadi tambahan informasi juga nih bagi yang belum pernah konsul gitu ya, khususnya konsul terhadap anak-anaknya gitu. Kadang-kala ketika psikolog memberikan konsul kepada anaknya itu, kita juga tetap perlu konsultasi dengan orang tuanya, karena dinamikanya kita akan terlihat nih Mbak Arina. Ketika anak berperilaku seperti ini, bukan berarti di sini saya menyalahkan orang tua, juga tidak, tapi dinamikanya terlihat. Oh, ternyata saya tuh udah berusaha sekuat tenaga Mbak Rika untuk mendidik anak biar anaknya tidak temperamen, tapi kenapa ya anakku kok temperamen? Tapi ternyata tanpa disadari ibu dan ayahnya ini ketika konflik memang di dalam kamar, tapi kenceng yang akhirnya membuat anak kedengeran nih di luar, tapi anak bingung untuk menyampaikan. Ini juga case yang ada nih yang pernah juga konseling dengan saya. Ternyata oh situasi itu tuh kenapa dapat data itu, karena setelah ngobrol nih dengan anaknya, pendekatan dengan anaknya, ternyata anak merasa nggak nyaman kalau orang tuanya berkonflik atau akhirnya ibunya sering uring-uringan, marah ke anaknya dan lain sebagainya. Faktornya cukup kompleks sebenarnya Mbak Rina. Iya, jadi itu harus ada kerjasama antara satu rumah ya. Jadi nggak cuma pola asuh dari ibu, tapi ayah juga cukup berperan sangat ya. Betul, karena kan anak ini kan anaknya ibu dan bapak ya, nggak cuma ibunya saja gitu. Oke, nah kita masuk ke bulan puasa nih Bu Rika. Kalau puasa ini kan apalagi kita puasa-puasa awal gitu ya. Kadang bawaannya karena mungkin kita udah lapar gitu ya, atau mungkin karena hal-hal lain. Kenapa nih puasa ini kok jadi kayak lebih mudah sensitif gitu ya? Gimana nih Bu Rika? Iya, khususnya sebagai seorang ibu ya, bulan Ramadan ini kan sebenarnya bulan yang memang penuh rahmat, banyak beribadah dan lain sebagainya, tentunya menenangkan hati juga. Tapi juga tantangan nih untuk kontrol terhadap hawa nafsunya, khususnya emosi nih Mbak. Biar emosi gimana, susah nih gitu. Balik lagi, kenapa kok jadi tantangan di bulan Ramadan? Secara fisiologis, karena kan Ramadan atau puasa nih, bulan puasa itu kan kita akhirnya menahan, nggak bisa minum, nggak bisa makan dalam waktu tertentu nih, dari pagi sampai dengan sore. Akhirnya kan yang tadinya misalnya seorang ibu ngurusin rumah tangga dan lain sebagainya, kalau capek kan bisa duduk, istirahat, minum. Tapi kan secara fisiologis ada beberapa cairan yang tidak, ini nih nggak, kurang cairan nih misalnya karena tidak minum nih dari pagi sampai siang. Akhirnya itu juga salah satu faktor yang memicu emosional juga. Selain itu, Mbak Arina pernah nggak atau mungkin relate nih di beberapa keluarga atau keluarganya Mbak Arina nih, seorang ibu tuh biasanya akan lebih sibuk ketika Ramadan, bener nggak? Oh iya, betul. Iya kan, ketika puasa lebih rempong gitu kan, capek mungkin karena mungkin ketika buka puasa, kalau di keluarga saya tuh memang lebih capek karena kalau buka puasa harus masak masakan yang lebih banyak. Iya, prepare makanannya lebih. Iya, betul. Jadi lebih dari hari biasa. Makan ini mah ibu ini, dan ayahnya yang mungkin juga request, akhirnya bikin minuman pun gak cuma kolak aja nih. Ada susu, ada kolak, ada es teh, ada es buah mungkin. Nah ini kan juga memicu stresor dari seorang ibu. Makanya kadangkala ini nih yang sering banget ditemuin, karena kan nggak semua ibu ada ini ya, pembantu rumah tangganya di rumah, ada yang membantu. Kadang-kadang semuanya melakukan sendiri kan, pasti capek banget ya. Iya, karena jujur saya aja misal nggak puasa gitu ya, telat makan dalam keadaan lapar itu sangat pengaruh ke
emosi saya sendiri. Betul, apalagi harus mengerjakan berbagai macam hal dan semuanya. Pasti itu semakin membuat emosionalnya semakin sulit dikontrol seperti itu. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi Ramadan ini memang benar-benar ujian untuk semua hal ya. Jadi memang kita tuh nggak cuma menahan lapar dan haus, tapi ternyata memang emosi itu harus lebih lagi untuk dikontrol ya. Betul. Nah, kemudian nih Bu Rika, sebenarnya untuk mengasuh anak tanpa teriak ini realistis atau hanya ada di media sosial sih? Karena kan sekarang kan parenting itu kan banyak banget ya, kita bisa belajar dari podcast ya, dari media sosial dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu realistis nggak sih buat kita itu? Oke. Kalau pertanyaannya realistis atau tidak, jawabannya adalah realistis. Karena secara ilmu psikologi memang tidak sehat ya ketika orang tua berteriak kepada anaknya. Cuman kalau pertanyaannya bisa nggak sih Bu Rika kalau nggak teriak gitu kepada anaknya, ini kayaknya memang agak sulit. Karena kan teriak ini salah satu respon emosi yang tadi sudah dibahas. Misalnya teriak itu kan bisa karena ibu kaget nih, awas nanti jatuh, itu kan kaget bisa teriak. Atau teriak kamu tuh nakal misalnya, melabel anak, itu kan juga teriak. Nah, teriak ini kan berbagai macam. Teriak itu karena ada respon emosi yang muncul. Nah, ini yang kita tidak bisa hilangkan. Karena kita manusia biasa nih Mbak Arina, kita punya emosi positif ataupun negatif. Kita sebagai ibu bisa marah juga, bisa juga teriak juga. Nah, hanya saja gimana nih caranya mengontrol emosi yang ada. Bagaimana meregulasikan emosi atau teriakan itu agar tidak mempengaruhi anak nih. Karena kan ketika teriak berkali-kali, apalagi sampai melabel anak, itu bisa loh berbahaya secara psikologis kepada anak. Kenapa gitu? Biasanya ketika orang tua akhirnya sering teriak atau memarahi anaknya, itu akan membuat anak menjadi semakin tidak percaya diri. Membuat anak, apalagi misalnya dari sejak kecil nih, anak jadi pelan-pelan tidak percaya sama dirinya sendiri, meragukan dirinya sendiri. Semakin besar anak ini akan menjadi semakin ragu sama dirinya. Even hanya memilih sesuatu deh, anak akan gampang bingung gitu. Nah, ini sebenarnya faktornya banyak. Jadi kalau realistisnya sangat realistis Mbak Arina. Jadi gimana nih tapi caranya kalau memang udah keceplosan misalnya gitu kan? Kalau udah keceplosan marah kepada anaknya, karena kan ini emosi yang wajar ya tadi saya sampaikan, karena kan kita sebagai manusia biasa memiliki berbagai macam emosi. Kalau udah kebablasan kayak gitu gimana gitu? Kalau sudah kebablasan marah atau teriak kepada anaknya, kita sebagai orang tua ada beberapa nih yang bisa kita lakukan. Misalnya, karena kan kaget nih, wah aku barusan teriak nih sama anakku gitu. Teriakanku tuh apakah adaptif atau tidak? Biasanya sih kurang ya, gitu kan, jarang yang teriakan yang adaptif ya. Betul. Tapi mungkin di beberapa cerita testimoni kita kan terbagi dari beberapa gen-gen gitu ya. Nah, katanya ada yang beberapa bilang nih kayaknya lebih efektif pakai parenting VOC nih karena anak akan lebih disiplin gitu ya. Jadi kan masih banyak pro kontra nih antara yang orang menganggap didikan tanpa teriak itu didikan yang terlalu santai, jadi anaknya akan terlalu santai. Betul. Ada juga yang mengatakan di parenting VOC itu lebih efektif juga karena efek jerahnya itu akan langsung terlihat gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya, setelah kita teriak aja mungkin bingung ya. Bahkan mungkin di sekitar kita banyak yang sebenarnya kalau habis teriak, ibu itu baiknya minta maaf atau enggak sih? Apakah ketika meminta maaf kemudian orang tua itu akan mohon maaf nih, hilang rasa hormat anak itu terhadap orang tua ketika orang tua itu meminta maaf setelah meneriaki anaknya? Oke. Iya, tadi parenting VOC ya, itu memang jadi pro kontra, betul Mbak Rina. Cuma di sini yang bisa saya garis bawahi, tegas kepada anak itu perlu, tapi yang dimaksudkan VOC ini gimana? Kalau VOC yang dimaksudkan adalah menormalkan abusif nih, baik itu secara verbal maupun non-verbal, memukul. Dulu kan VOC ada juga ya, salah. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang itu kan berbeda dengan zaman dulu ya Mbak Rina, dari paparan sosial media dan lain sebagainya, tentu berbeda cara pendekatannya juga gitu. Tapi ketika kita menerapkan pola asuh yang seperti dulu, yang mungkin paparannya nggak terlalu banyak, biasanya lagi-lagi yang sering saya temui, anak akan menjadi lebih berani, atau bisa ketika mungkin usia remaja dia lebih agresif seperti itu. Karena kok aku diginiin gitu.
balik lagi tadi, tegas itu boleh, tapi kalau sampai abusive itu sangat tidak disarankan gitu. Adapun beberapa tadi ya Mbak Arina juga sempat menanyakan, nah kalau misalnya udah Terlanjur gitu ya. gitu kan. Saya melanjutkan yang tadi nih, kalau udah terlanjur melakukan itu gimana? Karena kan respon emosi itu kan otomatis ya Mbak Arina, Iya, nggak betul, bisa betul, kita betul. kontrol kadang kan. Nah kalau udah terlanjur, ada kok yang ibu bisa lakukan setidaknya biar tidak menanamkan luka psikologis kepada anak ibu gitu. Ada beberapa hal. Satu, pertama ketika ibu udah keceplosan marah atau teriak kepada anaknya, coba pahami dulu apa yang aku lakukan tadi itu hal yang baik atau tidak. Oh kayaknya tadi aku ngomong kayak gini tuh bikin anakku kaget. Lihat ekspresi anak, kasih jeda sedikit kita untuk memahami emosi yang tadi kita lakukan sebagai seorang ibu. Kemudian selanjutnya atur nafas, regulasikan diri dulu, setelah itu baru temui anak gitu. Tapi kalau bisa jedanya jangan sampai nunggu besok ya Mbak Rina. Oh, Iya. jadi nggak boleh silent treatment juga nih Iya, teman-teman jangan sama anak ya. Iya, kalau bisa kita juga sebagai ibu belajar nih bagaimana meregulasikan emosi dengan lebih baik. Oke, aku butuh waktu beberapa menit, setelah itu datang ke anak, adek maaf ya tadi ibu teriak sama kamu gitu. Maafnya itu adalah sesuatu hal yang memang patut disampaikan maaf dan memang itu salah. Contoh, teriak atau melabelin anak tadi. Ternyata ibu nggak perlu melakukan itu, walaupun anak Mbak tadi tuh dia memang ini lari kenceng sampai mau jatuh gitu kan. Nah pokoknya maafnya adalah perilaku ibu yang perlu dimaafkan. Misalnya contoh, ibu tadi maaf ya, ibu tadi teriak banget sama kamu, teriaknya kencang banget membuat kamu kaget, atau ibu ngelabelin kamu nakal, maafin ibu ya nak gitu, tadi ibu tiba-tiba aja ngomong kayak gitu, dan gimana perasaan kamu dek, misalnya gitu. Gitu ya. Beberapa anak ada yang memahami emosinya, ada yang tidak Mbak Arina. Kalau kadang-kala ada anak yang iya nggak apa-apa bu, gimana perasaan adik kan ditanya itu tadi, nggak apa-apa, nggak tahu gitu. Boleh seorang ibu untuk mengajarin emosi kepada anak misalnya, biar anak bisa mengidentifikasikan, karena ini penting nih sejak dini sebenarnya. Kalau misalnya anak belum tahu, dikasih tahu, oh tadi perasaannya kalau belum tahu, kaget nggak tadi, atau sempat ada perasaan sedih atau tidak. Jadi dikenalkan sedih itu seperti apa, marah itu seperti apa. Tapi kalau anak yang sudah pintar memahami berbagai macam emosi, iya ibu tadi aku sedih banget karena ibu tadi bentak aku, padahal aku tuh lari ke sana mau ngambilin bunga loh untuk ibu. Nah ini kan jadi miss ya. Ini so sweet ya. Iya padahal maksudnya baik, tapi akhirnya lari kenceng mau jatuh, ibunya teriak gitu. Jadi ini perlu konfirmasi kepada anak-anak, juga diajak berargumentasi atau ditanyakan. Jadi biar nggak ibu aja nih yang ngomong gitu kan. Iya, Anak betul, juga betul. diberikan waktu untuk speak up gitu ya, menyampaikan pendapatnya. Itu baru minta maaf nih Mbak Rina, minta maaf. Tadi kan udah minta maaf, penjelasan, kemudian boleh dipeluk seperti itu. Jadi itu beberapa step yang mungkin ibu bisa lakukan ya ibu. Tadi juga Mbak Rina ada menggarisbawahi juga, apakah itu bisa membuat anak jadi ibu jadi hilang hormat ya tadi? Anak jadi hilang hormat Oh, kayak anak jadi oh nggak apa-apa hilang nanti hormat. juga ibu minta maaf lagi sama aku. Iya betul. Atau kadang-kala ada juga orang tua yang merasa gengsi nih. Itu banyak ya, mungkin di generasi kita banyak nih yang merasakan, banyak bener. orang tua yang apa namanya kadang ngerasa gengsi untuk meminta maaf terlebih dahulu karena takut anak jadi nggak. Semakin Iya. ada beberapa yang seperti ada yang nantinya kalau saya minta maaf sebagai orang tua ke anak nggak hormat sama aku gimana mbak, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu ya ibu gitu kan, bahwa di sini kan ada modeling itu kita sebagai orang tua mencontohkan anaknya. Ketika orang tua juga menurunkan egonya ketika memang melakukan sebuah kesalahan dan berani minta maaf kepada anak, bukan menurunkan ini ya, bukan menurunkan derajat orang tua, tapi justru mencontohkan anak bahwa ini adalah manner nih. Ketika anak bertumbuh, anak akan lebih percaya dan lebih percaya diri dan berani untuk menyampaikan maaf kepada temannya atau kepada orang yang usianya di bawahnya ataupun di usia di atas anak tersebut, karena kita kan menanamkan dimana ketika memang kita salah ya kita harus berani menyampaikan maaf. Ibu aja mau kok minta maaf sama kamu karena tadi ibu membentak kamu, contohnya seperti itu. Jadi ini kan akhirnya ada parenting juga tuh di situ. Iya. Gitu. Jadi
dari semua segala sesuatu yang terjadi pasti di situ ada pesan-pesan moral yang tersampaikan ya Bu Rika ya. Apalagi tadi kita juga bahas masalah emosi. Jadi intinya emosi itu bukan untuk dihilangkan, tapi memang harus diatur ya Bu Rika ya, dikelola ya emosinya ya. Kemudian di balik permintaan maaf juga kita harus memberikan penjelasan berarti ya kepada anak ya. Salahnya di mana, harusnya bagaimana. Jadi nggak sekedar cuma bilang maaf gitu ya. Mungkin anak nggak paham ya kalau ibu dimaafin ya. Mungkin anak akan berpikir Maaf juga nih, beneran nih, kenapa? maaf kenapa? Betul. Oh iya begitu ya. Jadi memang punya anak menjadi ibu muda ternyata banyak sekali belajar ya. Jadi kita juga sebagai ibu belajar sembari anak-anak juga belajar gitu ya. Betul, Mbak Rina. Nah ini nih Bu Rika, kalau semisal dirangkum ya, ada nggak sih langkah yang mungkin 3 langkah yang bisa Bu Rika sampaikan agar ibu-ibu ini tuh bisa melakukan regulasi emosi saat marah? Kayak udah mau teriak banget tapi harus gimana sih biar nggak sampai Oke. Jadi kan tadi udah mau teriak banget. Berarti ada ini nih, ada boundaries di mana ibu sadar. Beda cerita kalau nggak sadar tadi ya. Oh iya. Itu tadi yang bisa dilakukan sama ibu. Tapi Iya. kalau kita belum ngomong nih, belum ngucap nih, atau belum teriak dulu nih, tapi kita udah, gimana nih, aku udah marah, apa yang harus aku lakukan biar tidak keluar nih amarahku, gitu kan? Berarti, nah ketika dalam situasi seperti ini, faktor kan banyak tadi kita sudah bahas. Kalau memang ternyata emosinya ini pure tentang anak saja, atau karena ternyata aku tuh lagi berkonflik nih sama suamiku, ya, Oh, akhirnya aku iya, memicu iya. emosiku nggak terkontrol dengan baik. Kalau memang situasinya udah greget banget mau marah ke anak dan kita sadari mau marah ke anak, boleh kita balik lagi tadi, kita agak menjauh dulu sama anak. Bentar ya adek, ibu mau misalnya ke kamar mandi, izin ke kamar mandi juga boleh. Atau bentar ya adek, ibu mau ambil minum dulu di dapur. Itu kan ada span waktu sebentar nih Mbak Arina. Ketika kita di dapur sebagai seorang ibu boleh duduk dulu, atur nafas. Atur nafasnya seperti apa? Biasanya yang sering saya sampaikan kepada beberapa pasien gitu adalah dengan tarik nafas dengan nafas perut nih, atau 478 gitu. Ketika kita coba tarik nafas lewat hidung dalam-dalam, tahan 3-7 detik, kemudian hembuskannya lewat mulut dan nafasnya dengan nafas perut gitu. Itu akan membuat membuat ibu menjadi lebih rileks dan tenang. Kemudian afirmasi positif. Oke, kayaknya emosi ini nanti aku luapkan ke anak, ini hal yang tepat atau tidak, adaptif atau tidak, ini memang murni anakku melakukan kesalahan atau tidak. Pahami lagi gitu. Kalau misalnya kita sudah memahami, kita sudah afirmasikan diri, biasanya emosinya juga sudah mulai turun tuh. Dan lagi-lagi kan tadi saya menyampaikan duduk ya, emosi itu akan semakin memuncak ketika kita berdiri sebenarnya Mbak Rina. Jadi kalau kita menyadari diri kita sedang dalam kondisi nggak oke nih, mau emosinya semakin gini, coba duduk dulu, atur nafas, kemudian afirmasikan diri. Setelah itu baru nih coba minum air putih gitu. Habis itu baru kalau udah agak tenang, ketemu lagi nih sama anak, main lagi nih sama anak gitu. Jadi mungkin itu ada beberapa hal yang bisa ibu-ibu lakukan ya Bu di rumah gitu. Ini hal P3K-nya nih dalam psikologi gitu. Tapi itu bisa dilatih nggak sih Bu Rika? Atau memang kayak gitu tuh kadang kan setiap itu punya latar belakang yang berbeda-beda nih. Kadang kita bisa aja nih emosian memang karena dari sebelumnya kita adalah orang yang basicnya emosian, atau mungkin kita dari daerah yang memang nada bicaranya itu lumayan tinggi gitu, atau kita bisa berlatih membiasakan diri, oh iya nih kayaknya aku udah mulai harus bersantai nih ngobrol sama anak kayak gitu. Itu sebenarnya masih bisa dilatih, cuman kan kalau tadi karakter ya, kalau memang karakternya agak pemarah dan lain sebagainya, dari basic itu tadi ya, entah dari lingkungan dan lain sebagainya, kalau memang sudah menjadi orang yang dewasa itu akan menetap biasanya. Ya memang agak pemarah, tapi kan bukan berarti kita normalisasikan nih amarahnya kita. Jadi masih bisa dilatih kok Mbak Arina, seperti step-step yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika mau marah, walaupun kita basicnya pemarah, tapi kalau kita sebagai ibu menyadari bahwa ini kurang adaptif nih gitu kan, tapi kalau ibunya denial, susah nih, kayak
aku nggak apa-apa, aku marahin anak itu hal baik, Iya, ini iya, susah betul. nih. Iya. Karena kadang kita tuh menemukan orang yang menyadari bahwa dirinya, ya gimana, orang aku tuh kalau ngobrol emang nadanya tuh segini, nggak bisa segini, emang segini gitu kan ya. Kalau misalnya memang tadi ya regulasi emosinya sudah dipraktekkan, dilatih terus, itu nanti akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau secara intonasi nih gitu, ibu tuh biasanya ngomongnya memang kayak gini, dijelaskan. Kita bisa kok memberikan penjelasan gitu kan. Ibu ngomong kencang kayak gini bukan berarti ibu marah, misalnya seperti itu. Ibu itu kalau misalnya adik coba inget-inget deh, ibu kalau ngomong kayak gitu sering nggak gitu. Ibu mungkin ngomongnya kencang, tapi ketika ibu ngomong kencang bukan berarti ibu selalu marahin orang kan gitu kan. Ibu misalnya ngomong kencang, ketika ibu ngomong santai pun, misalnya bahas sesuatu hal yang santai, bisa ngomong kencang. Jadi cari bukti-bukti yang ada, yang akhirnya anak menyadari bahwa oh memang ini karakter ibuku nih, memang tipe ibuku ngomongnya agak kenceng. Jadi aku harus memahami nih sebagai anak. Memahami itu bukan berarti akhirnya memvalidasi. Oh ya udah deh ibu marah-marah ke aku nggak apa-apa. Ini ngomong kenceng itu bukan berarti marah ya. Maksudnya kan ada yang tinggi. Jadi anak biar bisa beradaptasi nih. Oh ibuku tuh ngomong nada tinggi kayak gini, tapi ibu sejauh ini cukup memahami nih emosinya ibu. Ternyata kalau ibu dalam kondisi emosi, ibu minta waktu untuk menyendiri. Ada loh anak yang akhirnya tahu, ibuku kalau menyendiri itu lagi dalam kondisi nggak baik nih, Bu Rika gitu. Ada yang tahu seperti itu dan disampaikan sama ibunya. Ibu kenapa sih kok di kamar? Iya, ibu lagi dalam kondisi yang nggak oke nih. Ibu lagi banyak pikiran. Boleh dikasih tahu ke anak usia di bawah 5 tahun pun. Di bawah, oh, jadi nggak apa-apa banget ya ketika seorang ibu itu menyampaikan bahwa memang kita sedang tidak baik-baik saja dengan anak. Betul, yang penting tidak meluapkan emosinya kepada anak karena itu dampaknya semakin luas. Oke, wah gitu ya. Oh, berarti kita nggak harus terlalu terlihat kuat di depan anak ya. Betul. Jadi kalau kita dalam kondisi nggak baik-baik aja, bilang aja ke anak, ibu ini butuh waktu bentar dulu ya, gitu kan. Nggak apa-apa, itu hal yang aman gitu. Lebih baik seperti itu daripada malah kita denial nih sebagai ibu. Nggak apa-apa. Misalnya kita contoh capek nih, Mbak Arina, lagi ngerjain, aku baru ngepel, habis itu harus nyuapin anak dan lain sebagainya, udah greget banget emosinya. Habis itu harus ngajak main anak. Kalau misalnya emosinya sudah agak memuncak, habis itu harus main sama anak, kan kita harus dalam kondisi fine gitu ya kan? Betul. Sebelum main ke anak, kalau bisa kasih jeda dulu. Lakukan seperti yang tadi saya sarankan. Kasih jeda dulu, tenangkan diri dulu, baru ketemu anak. Tapi kalau kita paksakan, biasanya emosi itu akan masuknya ke anak nih, akhirnya kenanya ke anak nih gitu. Ya, nah begitu ya ibu-ibu ya. Jadi ini ternyata penting banget ya ibu-ibu ya. Jadi kita tuh nggak apa-apa banget untuk menyampaikan emosi kita, bukan emosi sih, menyampaikan perasaan kita kepada anak ya. Karena saya yakin banyak sekali ibu-ibu yang kadang tuh bingung cara menyampaikan isi hati aja. Kadang ibu-ibu bingung ya, ini cara menyampaikan ke anak gimana ya. Nanti saya takutnya, kadang ada perasaan kayak gini, nanti takutnya ibu juga sedih kalau anak tahu ibunya lagi sedih kayak gitu. Itu nggak apa-apa ya kalau misal anaknya tahu, oh ternyata ibu aku butuh waktu, sedang tidak baik-baik saja. Itu berarti it's okay aja Bu Rika ya? Itu it's okay. Tapi kalau misalnya anaknya memang masih di bawah umur ya, nggak perlu untuk menceritakan secara konkretnya masalahnya kenapa, karena kan pasti anak bingung ya. Tapi kalau menyampaikan kayak yang tadi Mbak Rina sampaikan, itu kan sekedar emosi atau perasaan yang dirasakan. Karena emosi itu kan ada emosi positif dan negatif. Itu nggak apa-apa gitu. Dan lagi-lagi saya biasanya selalu sarankan kepada ibu-ibu nih untuk menanamkan pemahaman emosi kepada anak sejak dini. Misalnya anak belum bisa baca atau sejak anak bayi kan diajari nih macam-macam emosi. Jadi misalnya anak usia 3 tahun atau 2 tahun pun nggak apa-apa, usia 1,5 tahun pun kalau udah diajarin buku nih, lihat-lihat buku ekspresi emosi tertentu, itu boleh kok gitu. 3 tahun misalnya udah diajari tentang emosi, nah ketika usia 4 tahun 5 tahun kan lebih enak tuh ngobrolnya. Ibu hari ini kondisinya agak sedih adek gitu, karena tadi ibu sempat jatuh di belakang. Jadi sampaikan alasan yang sekiranya anak masih oke nih, aku sampaikan gitu kan sebagai ibu misalnya seperti itu. Itu nggak apa-apa. Yang penting tidak dikasih paparan yang berlebihan ya, misalnya adek ibu lagi pusing, tadi tuh kayakmu gini wah anak pusing ya, betul. Jadi daripada kita regulasi emosinya nggak jelas, kita
ke anak malah uring-uringan ya, anak salah dikit langsung teriak gitu. Ternyata masalahnya bukan di anak yang nakal, tapi ternyata masalahnya adalah di kita sendiri gitu ya. Kita pun sebagai ibu kan kadang-kala masalahnya ada eksternal dan internal ya Mbak Arina. Jadi PR-nya mungkin mulai dari sekarang ibu-ibu latihan meregulasikan emosi ya. Iya. Oke gitu ya. Nah, kita udah belajar banyak banget nih Bu Rika ya. Nah, kemudian sampai batasan mana sih sampai seorang ibu itu bisa dikatakan sepertinya saya sudah membutuhkan profesional nih, sepertinya saya butuh psikolog nih gitu. Karena saya yakin di lingkungan kita sendiri itu masih lumayan tabu ya, seakan-akan kalau pergi ke psikolog itu karena memang sudah ada masalah yang besar, atau mungkin bahkan sebagian menganggap itu tuh hal yang lumayan tabu di lingkungan kita. Tapi batasannya sebenarnya sampai mana sih sampai kita bisa mengatakan ayo ke psikolog? Satu ya, tadi karena kita akan tadi membahas tentang emosi dan teriak ya, emosi seorang ibu salah satunya teriak. Kalau misalnya intensitas teriaknya ini sering, ibu coba telisiki lagi atau recall, biasanya saya sampaikan, coba kita recall apakah intensitas sebagai seorang ibu teriak kepada anaknya itu sering gitu. Kalau sering teriaknya, coba dipahami lagi, teriaknya ini menyakitkan hati anak atau tidak, teriaknya cukup adaptif atau tidak. Kalau ternyata aduh ini sering banget nih dan gak adaptif, ternyata tanpa aku sadari aku nggak menghujat, ngelabel anak atau menghardik anak sampai lomba tanpa aku sadari misalnya gitu, itu satu hal yang perlu kita warning ya, alarm gitu. Satu yang perlu coba dikonsultasikan. Kemudian dua, emosi yang ibu akhirnya luapkan ke anak dengan teriak ini faktornya apa? Apakah ibu dalam kondisi psikologis yang sehat dalam hal stresor yang ibu saat ini hadapi atau sebab stres? Stresor itu sebab stres ya. Misalnya lagi banyak pikiran dan macam-macam nih masalahnya. Ibu masih bisa kontrol itu enggak? Masih bisa regulasikan itu enggak? Kalau ternyata hal-hal itu sangat mengganggu diri ibu, akhirnya tidak bisa mengasuh anak dengan maksimal, kemudian tidak bisa istirahat dengan baik, tidur pun bermasalah, makan pun juga sama, komunikasi dengan suami juga akhirnya berantakan, dan ibu sulit untuk mengontrol. Lagi-lagi itu, kalau misalnya hal tadi sudah dilakukan tapi Mbak Rika aku udah seminggu nih lakukan ini nggak bisa, nggak ada perubahannya sama sekali, itu baru coba konsultasikan ke psikolog. Nggak ada salahnya kok gitu. Betul kata Mbak Rina, konsul ke psikolog itu bukan berarti harus nunggu parah dulu, justru nanti prosesnya akan lebih panjang nih gitu. Ya betul banget ya, apalagi mungkin sekarang kita juga sering mendengar tentang baby blues gitu ya, postpartum blues dan lain sebagainya. Itu kan juga lumayan menyedot emosi dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin pertimbangannya kita juga harus banyak-banyak melakukan ini pencegahan ya. Kayak selain dari konsul psikolog itu kan juga termasuknya kita sedang memulai proses pembelajaran menjadi ibu ya. Betul. Bu Rika ya. Nah jadi begitu ibu-ibu ya, tadi kita sudah membahas tentang teriak dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya regulasi emosi itu penting ya, bukan berarti kita tidak boleh meluapkan amarah kita, tapi semua itu harus dikelola agar anak juga bisa mengerti. Nah kemudian poin keduanya mungkin tadi ya, buat ibu-ibu yang sampai sekarang mungkin masih gengsi buat meminta maaf ke anak ya Bu Rika ya, mungkin bisa dicoba setelah mungkin hilaf, teriak 1 kali 2 kali, bisa langsung meminta maaf dan memberikan penjelasan ya. Oke, ibu-ibu yang saat ini mungkin relate banget nih dengan kondisi yang kita bahas saat ini, dengan tema podcast saat ini, ibu bisa banget konsultasi ke psikolog klinis dengan Ibu Rika di Rumah Sakit Siti Khadijah, Pekalongan. Masya Allah, terima kasih banget Ibu Rika ya sudah. Mbak Rina, seru banget nih pembahasan kali ini. Iya, kita sudah mungkin kita bisa jadwalkan untuk berikutnya ya. Ini buat ibu-ibu boleh banget nih langsung komen aja untuk tema parenting berikutnya atau tema-tema lain, bisa langsung di komen di podcast kali ini. Ya. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih juga Ibu Rika. Ya, terima kasih karena sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk ibu-ibu untuk share podcast ini ke teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih. Saya Rizkona mohon maaf undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.